Hai, ketemu lagi dengan gua. So, pada video kali ini gua bakal share ke kalian salah satu color change plus trik yang kalian minta, yang kalian request di salah satu video yang ada di channel ini yang berjudul Exchange. Ya, ini kalian bisa lihat. Ya, dimana di sini kalian bisa lihat kalau misalkan color change yang digunakan itu bernama Cardini Change. Ya, kurang lebih tampak seperti ini. Kesan yang ditimbulkan adalah kita mengibas tangan kita, satu kibasan, dan kartu yang kita tunjukkan itu berubah. Jadi hanya dengan satu kibasan, dimana kibasan ini sebenarnya juga punya alasan tersendiri kenapa change ini menggunakan motion seperti itu ya. Dalam artian kayak ya motion yang kalian lihat tadi mengibaskan tangan dan tiba-tiba kartunya berubah. Dan itu juga bukan berarti efek yang dimunculkan tidak visual, karena secara terang-terangan kartu tersebut dalam kondisi terbuka dapat berubah di depan mata penonton. Oke, berikut tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke trik, kalian harus belajar Cardini Change dulu. Nah, untuk melakukan Cardini Change, lakukan double lift. Ya, kalian pasti sudah familiar sekali dengan move ini kalau mengikuti channel ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kartunya dikibas seperti ini? Ya, benar sekali. Kartunya dilakukan flick menggunakan jari kelingking dan di cover dengan tangan yang menunjukkan kesan seolah-olah mengibas kartu tersebut, sehingga kartunya berubah. Dan hal ini dilakukan secara bersamaan ya, dilakukan secara bersamaan dengan timing yang tepat dan juga dengan angle yang benar. Berikut yang terjadi kalau misalkan angle-nya kurang benar ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, artinya di sini gua melakukan eksekusi yang tidak clean terhadap Cardini Change. Sedangkan kalau angle dan eksekusinya tepat, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan move-nya clean. Akan tetapi gua pastikan untuk melatih move ini susah-susah gampang, dikarenakan memang perlu latihan dan keterbiasaan yang cukup matang untuk kalian siap memainkan ini ke audiens. Kenapa? Karena ini cukup riskan dari segi pemanfaatan timing maupun angle. Nah, untuk bisa membuat pemanfaatan angle dari color change ini lebih clean, kalian harus perhatikan baik-baik handling yang akan gue kasih kali ini. Jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah cara memegang kartunya atau cara menggripnya. Nah, mungkin gue ulang dari double lift lagi ya. Ketika kalian double lift, oke, ketika kalian double lift, jangan pertahankan posisinya seperti mechanic grip. Oke, jadi kalian pindahkan jari telunjuk itu ke samping. Artinya kalian bisa lihat di sini bahwasanya 4 jari berada di sisi yang sama, sedangkan hanya jari jempol yang ada di sisi seberangnya. Gua ulangin lagi ya dari double lift, pindahin gripnya, oke, seperti grip yang sebelumnya gua tunjukin buat eksekusi Cardini Change. Lalu kalian siap buat flick kartunya atau geser kartu paling atas ke samping, oke. Dari mechanic grip kalian pindah. Oke, untuk mengeksekusi flick seperti ini, yang harus kalian perhatikan adalah 3 jari selain dari jari kelingking, yaitu jari manis, tengah, dan telunjuk, dimana 3 jari ini tetap stay supaya kartu queen-nya tidak kemana-mana ya. Gue akan kasih contoh kalau misalkan queen-nya tidak tercover dengan baik oleh 3 jari tersebut. Misalkan seperti ini. Ya, atau bisa juga terlempar terlalu jauh. Apalagi sampai terbang kartunya, jadi terlepas dari coveran tangan sebelahnya. Karena ketika kalian slide, ketika kalian geser kartu paling atas tersebut, dia hanya ke sisi samping. Jadi tidak langsung ke posisi paling bawah. Ya, kalian perhatikan jari jempol untuk tetap menahan kartu kedua, di mana sisi sebelah itu berguna untuk ditunjukkan kepada penonton ataupun kamera. Kemudian, kalian harus perhatikan baik-baik ketika kartu pertama digeser, peran dari 4 jari yang di sisi samping itu adalah mempertahankan supaya queen tersebut tetap pada posisi seperti ini ketika nanti di cover oleh tangan sebelahnya atau tangan kanan kita. Nah, ini contoh ketika momen dimana dieksekusi secara bersamaan ya. Nah, tugas kalian adalah menempatkan posisi tangan kalian dengan benar, jangan sampai sudut kartunya terlihat ya, karena akan menimbulkan flash atau ketahuan. Dan juga ketika mengibaskan tangan kalian, pastikan tangan kalian itu jari-jarinya rapat ya, jangan renggang. Ya, harus tetap rapat. Karena itu berguna untuk mengcover kartu yang memang seharusnya tidak kalian tampakkan ke penonton atau kamera. Oke? Kemudian pasti akan muncul pertanyaan, gimana cara clean up-nya bang? Atau gimana caranya kita tetap bisa nunjukin kartunya ya emang benar-benar berubah secara keseluruhan gitu kan? Dan ini akan gue tunjukin gimana caranya, cara clean up-nya ya, seperti ini.
Sekali lagi. Oke. Nah, cara untuk clean up-nya adalah kalian mulai dari double leaf, oke? Jadi ketika kalian flick kartunya ke samping, oke, ketika kartunya di flick di samping, yang terjadi sebenarnya adalah ketika kartunya di cover, itu tangan gua yang tadi mengibas langsung handling ke middle grip. Perhatiin baik-baik, tapi tetap dengan posisi tangan gua rapat. Itu berguna untuk mengcover kartu yang gua tutupi, dan kartu yang gua tutupin itu gua taruh ke bawah dengan kondisi kartunya tetap tercover. Intinya kalian perhatiin baik-baik lagi demonstrasinya ya. Jadi kita mulai dari double leaf. Setelah double leaf kan kalian flick kartunya ya. Nah, perhatiin baik-baik, tangan gua itu pindah ke middle grip. Kemudian sambil mengcover kartunya, kartu yang pertama itu kalian pindah ke bawah seperti ini. Kalian boleh show keseluruhan kartunya kalau misalkan kartu yang kalian pindah ke bawah itu benar-benar udah tertaruh dengan rapi. Tapi jangan juga terlalu buru-buru seperti ini. Ketika kalian change, langsung ditunjukin. Yang sebaiknya kalian lakukan adalah berikan display kepada penonton bahwa kartunya sedang berubah dengan berhenti sejenak seperti ini. Baru kalian boleh lakukan clean up. Kalian juga boleh spin kartunya seperti yang gue lakukan di video, hanya untuk memberi sedikit kesan artistik lah, atau nggak mesti juga sih sebenarnya. Karena kalau tanpa harus finishing kalian memutar kartunya juga akan tetap terlihat bagus kok seperti ini ya. Ya setelah gue clean up, ya udah kalian tunjukin aja kalau kartunya ya kartu bagian atas benar-benar berubah gitu loh. Oke, untuk setupnya seperti ini, kartu 6 keriting sebagaimana contoh aja ya, sebagai contoh aja. Jack hati dan duplikat 6 keriting. Nah, duplikat ini juga istilah lainnya itu extra card atau kartu lebih yang digunakan untuk mengimitasikan kartu yang lainnya. Jadi memang dalam kondisi tertentu duplikat card memang sering digunakan dalam trik sulap, baik itu untuk mempermudah maupun untuk memperkuat efek sulap yang dimainkan. Kartu setup tadi kalian taruh di tumpukan paling atas. Nah, kemudian kalian bisa memainkan ini sebelum permainannya dimulai. Kalian bisa full shuffle dulu tanpa harus mengubah kartu yang ada di paling atas. Kalian juga bisa lakukan refill shuffle mungkin, tapi tetap pertahankan kartu atas. Intinya shuffle apapun yang kalian lakukan, yang penting kartu atas, 3 kartu atas ini tidak terubah sama sekali posisinya ya. Atau kalian juga bisa pakai triple false card yang gue ajarin supaya menambah kesan estetik dari permainan kalian juga nggak ada masalah. Yang penting ketika kalian sudah lakukan itu, lakukan forcing dengan cara salah satu contohnya sih bisa pakai pinky break force, oke? Jadi ketika penonton bilang stop, kalian boleh pindahin kartu yang di pinky break ke atas. Kemudian lakukan double leaf terlebih dahulu untuk menunjukkan kartu pertama yang sebenarnya double leaf ya, alias itu kartu kedua. Tapi yang jelas penonton taunya itu kartu pertama, Jack hati. Minta penonton buat ingat Jack hati tersebut, lalu kalian boleh taruh Jack hati itu mungkin di jam tangan kalian, atau mungkin kalau kalian punya saku celana atau kantong yang ada di baju juga boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau misalkan kalian punya, kalau misalkan tidak punya ya kalian taruh di tangan penonton, di bawah gelas. Lakukan double leaf untuk kartu kedua. Oke, kemudian lakukan double leaf untuk kartu kedua. Tentunya juga ini adalah kartu ketiga. Dan eksekusi dengan Cardini Change. Setelah Cardini Change berhasil, lakukan clean up. Baru kalian boleh show kartunya keseluruhan bahwa memang benar berubah menjadi Jack hati. Lalu Jack hati yang tadi di bawah jam tangan bisa kalian buka. Itu adalah kartu 6 keriting. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kesimpulannya biar kalian ingat settingnya 6 keriting, Jack hati 6 keriting. Ini contoh, kalian boleh pakai kartu apapun buat duplikatnya. Oke, kartu tadi kalian taruh di tumpukan paling atas. Kemudian kalian bisa pakai forcingnya itu bisa pakai rival force, oke, pakai pinky break. Lalu minta penonton bilang stop di mana saja. Ketika penonton bilang stop, kalian bisa ambil break yang tadi pakai clinking untuk taruh lagi ke atas, artinya setupnya kembali ke atas. Double leaf untuk menunjukkan kartu pertama yang di-show ke penonton. Ya tentu saja kartu double ini hanya kita sebagai pesulap yang tahu, penonton tidak akan tahu, yang penting eksekusikan bersih. Kembalikan kartunya dan taruh kartu pertama ke bawah jam tangan kalian. Ini sebagai contoh, kalian bisa taruh di mana aja sebenarnya ya. Kartu kedua juga di double leaf dan eksekusi langsung dengan Cardini Change. Oke, setelah di Cardini Change, clean up, kartunya berubah dan kartu di jam tangan tadi juga berubah menjadi kartu 6 keriting. Kurang lebih seperti itu kalau performnya. Yang penting gua harap kalian latihan terus. Kuncinya ada di Cardini Change. Kalau kalian udah bisa Cardini Change, maka trik ini bisa dimainkan. Yap, gua rasa itu aja sih buat tutorial dari trik yang kalian minta di salah satu video gua. Emang kita agak lama latihan di Cardini Change karena itu emang
eh, inti pokok dari trik ini. Kalau kalian udah bisa Cardini change, otomatis untuk eksekusi dari beberapa bagian yang ada di trik ini juga kalian pasti bisa kok. Dan gua tekankan intinya kalian harus intens belajar Cardini change, karena trik yang gua share di sini cuma salah satu dari penerapan Cardini change. Kalau misalkan kalian udah clean, tentunya trik-trik lain juga akan kalian kuasai dengan visual tentunya. Oke, gua rasa cukup untuk tutorial kali ini. Emang kita fokus banget ke Cardini change ya. Jadi untuk tutorial berikutnya gua mau juga kalian untuk request. Tentunya gua bakal tepatin janji gua untuk menyelesaikan requestan-requestan lain. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.